Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat semua. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan ini tentu nikmat yang sangat berharga pada hari-hari ini, terutama nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kami semua, kalau kita lihat, kita perhatikan dari kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan mendapati sosok Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang sangat luar biasa, pribadi dengan karakter yang bagi kami itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana beliau pengorbanan dalam mulai dari keseharian ya. Apabila beliau berkurban, beliau pun berkorban dengan hewan kurban yang sangat banyak. Dimana kalau kita lihat dalam keseharian kehidupan realitas dunia saat ini tentu menjadi sesuatu yang sangat sulit, dimana orang dengan kehidupan ekonomi ya, saya pikir tidak jauh beda antara dulu dengan sekarang ya. Kita sama-sama butuh yang namanya materi, harta dan sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mampu mengorbankan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi yang terdepan ketika berbicara tentang ibadah kurban. Dari sisi jumlah hewan kurban, dari sisi kualitas kurban, dan ini dicatat oleh sejarah, semua orang mengetahuinya. Kalau kita bawakan kepada kita saat ini, inilah yang paling luar biasa saat ini gitu. Tapi bukan tidak mungkin. Sampai saat ini saya yakin banyak orang-orang Muslim di antara bahkan di sekitar kita, orang-orang yang mereka tidak pernah mau ketinggalan, selalu memberikan yang terbaik dari hartanya. Ini tentu menjadi pemicu bagi kita bahwa ternyata bukan benar, bahwa bukan semakin banyak harta itu ketika kita tumpuk, ketika kita memiliki sendiri, tapi harta itu akan semakin nikmat ya, gunanya semakin banyak ketika ia juga dirasakan oleh orang-orang yang ada, yang hidup di sekitar kita ya, dalam arti kata berbagi dengan sesama. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menjadi pelopor, beliau menjadi garda terdepan dalam urusan berbagi kepada sesama. Itu baru satu. Yang kedua, ketika bukan hanya harta dalam bentuk fisik materi ya, uang, hewan ternak dan sebagainya, tapi Nabi Ibrahim juga diminta untuk berkorban ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan istrinya Siti Hajar bersama anaknya yang baru lahir ditinggal di sebuah lembah. Ini juga pengorbanan yang luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang berlapis-lapis. Tentu ini akan menjadi sebuah cerita bagi kita yang menguatkan bahwa untuk mendapatkan keagungan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus melewati ujian yang sangat berat ini. Kita akan diuji, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kita akan diuji dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta, atau dengan banyak harta. Dengan banyak harta. Kita akan diuji dengan keluarga, anak, istri yang selalu membahagiakan kita, atau dengan tidak adanya mereka. Ini juga akan menjadi ujian bagi kita.
Dan perjalanan hidup keluarga Nabi Ibrahim sangat luar biasa. Dan tentu pada saat ini, di saat kondisi-kondisi yang sangat berat seperti pandemi sekarang, ini sangat berarti. Ketika kita berbagi di saat orang kelaparan, mereka membutuhkan, itu segenggam yang kita bagi itu sangat luar biasa bagi mereka. Pada kondisi pandemi sekarang, semua orang membutuhkan bantuan. Mayoritas orang membutuhkan uluran tangan. Maka momentum Idul Adha, momentum di mana kita mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ini sangat pas kaum muslimin, sahabat semua, di mana kita ikut terlibat, mempunyai andil terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita miliki. Pada saat sekarang ini hari-hari di mana kita harus mempersiapkan ibadah kurban. Maka ini juga harus kita persiapkan dengan sangat baik. Jangan sampai ibadah kurban kita menjadi ibadah yang tidak kita persiapkan, tidak penuh perhitungan, karena kesempatan bisa jadi tidak berulang untuk kedua kali. Realitas kehidupan ini kami yakin tidak berbeda ya. Dari zaman Nabi Ibrahim seperti itu, dan di zaman saat ini juga seperti ini. Bedanya adalah adanya orang-orang kuat di zaman itu, dan sekarang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga dijadikan orang-orang kuat itu. Atau setidaknya kita bersama orang-orang kuat itu, tumbuh bersama dengan mereka. Orang-orang yang selalu memperhatikan orang di sekitarnya, membantu saudaranya, mengingatkan saudaranya, berfastabikul dalam khairat, berlomba dalam kebaikan, dan menjadikan dari setiap waktu yang dilalui itu penuh dengan kebaikan, baik untuk dirinya ataupun untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, kalau dibilang kita akan mengikuti Nabi Ibrahim 100%, tentu akan jauh berbeda, karena Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Wajar ujiannya berat, karena memang keimanan beliau, keimanannya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, tentu kita mencoba sekuat apa yang kita bisa. Ada beberapa poin tadi yang kami sebutkan, dan kita harus melatihnya tentu. Melatih bahwa kita betul-betul mentauhidkan Allah. Tiada yang lain tempat bergantung, tempat minta tolong, tempat bersandar, kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Ibrahim menyadari betul bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat mengharapkan, sehingga dengan biasa saja beliau mengeluarkan korban yang sangat banyak. Nah, kemurnian akidah ini juga harus kita bangun dalam diri kita. Bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat bersandar, sehingga harta itu juga kita keluarkan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah. Wala khaufun, tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kehilangan harta, takut kehilangan keluarga, takut kehilangan A, B, C dan D, tidak ada. Yang kita takutkan adalah ketika kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang paling ditakutinya. Tiada yang lebih ditakutkan oleh Nabi Ibrahim kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya. Ini tentu harus kita internalisasikan dalam diri kita. Bagaimana tiada yang kita takuti. Tidak takut kehilangan pangkat dan jabatan, tidak takut kehilangan kesempatan dan sebagainya. Tapi yang lebih kita takuti adalah ketika Allah murka kepada kita. Nah, ini turunannya akan sangat banyak. Orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut dengan murka Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan penuh kehati-hatian. Kita yang takut dengan Allah itu pasti akan penuh dengan kehati-hatian. Kalaupun kita melakukan kesalahan, fastaghfaru, maka kita kembali beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui bahwa kita penuh kesalahan. Kita selalu istighfar apabila kita sempat melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Turunannya akan sangat banyak. Akan lahir orang-orang yang kesehariannya membiasakan, membudayakan beristighfar pada Allah Subhanahu. Inilah karakter yang sangat luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari peristiwa kehidupan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya ta'thir, punya pengaruh yang sangat luar biasa dalam keseharian kita mudah-mudahan. Dan mari kita berjuang sekuat mungkin mencontoh. Namanya kita mencontoh karena kita memang belum seperti itu. Kita jauh dari apa yang idealnya, maka kita jadikan ini sebuah kisah teladan yang sangat baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita saling mendoakan, saling menguatkan antara kita dengan saudara kita, dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.